3, 2, 1, go! Halo, apa kabar hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, saya diberkati. Kita semua diberkati. Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Ha, hu. Joy. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, di sore yang indah ini kita akan buka dengan doa, sikap berdoa yang baik dan benar. Mari kita satu dalam doa. Ada ungkapan syukur yang kami mau naikkan ke hadirat-Mu yang kudus, Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah muliakan dalam nama Tuhan Yesus. Di sore yang indah ini Tuhan kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Dalam kehidupan kami, nyata kami boleh ada hari ini sebagaimana kami ada. Semua karena kasih-Mu, semua karena tuntunan-Mu Tuhan. Hari ini mensyukuri segala berkat-Mu, kami ada di tempat ini. Kami hendak memuji-muji Engkau, kami hendak menyembah Engkau. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini Tuhan, itu menyenangkan hati-Mu. Kami mau buka ibadah ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Hari ini harinya Tuhan. Semangat! Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Selasa harinya Tuhan, hari Rabu, hari Kamis harinya Tuhan, hari Jumat harinya Tuhan, hari Sabtu harinya Tuhan, hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Siapakah nama Bapa dari segala bangsa? Benar. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah. Oke. Hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan tentang gembala yang baik. Nah, adik-adik kakak mau tanya, kenapa orang itu dibilang baik? Ada yang tahu? Abah? Kenapa orang itu dikatakan baik? Nah, adik-adik, orang itu dibilang baik karena dia orang yang suka memberi, suka menolong, suka berbagi, suka berkorban bagi orang lain sama teman-temannya. Itu dikatakan orang baik, dan masih banyak lagi pengertiannya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau dengarkan cerita gembala yang baik. Nah, ini adalah gambar seorang gembala. Ada yang tahu dia di mana ini? Di pergunungan. Nah, gembala ini mempunyai binatang ternak 100 ekor, yaitu
domba. Dia mempunyai 100 ekor domba. Nah adik-adik, gembala ini kan cuma satu dan dombanya 100. Bisa nggak dia jaga? Enggak. Bisa. Dan gembala ini sangat menyayangi dombanya. Nah, gembala ini mempunyai 100 ekor domba dan ia memiliki 100 ekor domba. Dia sanggup, adik-adik, dia sanggup memelihara dombanya, menjaga domba-dombanya. Dia kenal domba-dombanya, adik-adik. Dia tahu mana yang besar, mana yang kecil, mana yang sedang. Dia tahu mana bulunya yang besar, tebal, tipis. Dia tahu karena dia sayang sama dombanya. Dia rawat, dia kasih makan, dia kasih minum supaya dombanya bisa sehat. Nah adik-adik, kalau misalnya adik-adik punya mainan di rumah dan mainan adik-adik itu sayang banget kan? Adik-adik rawat nggak? Atau dilempar begitu aja? Dirawat, benar, dirawat supaya mainannya bisa tahan karena kita rawat dengan baik. Sama dengan gembala ini. Gembala ini sangat merawat domba-dombanya. Gembala ini karena dia sayang sama domba-dombanya, dia ajak jalan adik-adik. Dia pergi, dia bawa mereka pergi di pergunungan mencari rumput yang segar. Jadi mereka lagi makan rumput supaya mereka sehat. Nah, gembala ini sangat sayang sama dombanya, makanya dia ajak jalan supaya domba-dombanya sehat, dikasih minum dan mereka bisa main. Tetapi adik-adik, di 100 ekor domba ada satu dombanya yang keenakan bermain. Karena dia keasikan bermain, tidak sadar kalau dia itu sudah jauh dari gembalanya. Dia tidak sadar kalau dia itu sudah jauh dari teman-temannya. Karena dia keenakan bermain, lupa sama teman-temannya. Pas dia sadar dia sudah jauh. Dia tidak bisa pulang karena dia nggak tahu jalannya. Nah adik-adik, karena sudah malam, gembala ini mengajak domba-dombanya untuk pulang. Nah, dia bawa pulang, lalu domba-dombanya dimasukkan di dalam kandang. Nah adik-adik, sebelum dia masukkan di dalam kandang, sebagian udah masuk dalam kandang, dia ngapain adik-adik? Ada yang tahu? Dia hitung domba-dombanya. Dia hitung 1, 5, 10, 20, 50, 99. Nah adik-adik kan dombanya ada berapa? 100. Tapi pas dia dihitung berapa lagi? 99. Berarti berapa yang hilang? 1. Nah adik-adik, gembala ini walaupun dia udah capek, udah lelah menjaga domba-dombanya, seharian dia bawa di pergunungan, adik-adik dia tidak putus asa, dia langsung mencari dombanya yang satu. Nah, adik-adik dia lagi cari domba-dombanya. Walaupun dia capek, walaupun dia lelah, dia tetap pergi. Dia meninggalkan dombanya yang 99, lalu dia cari yang satu. Cuma satu, tetapi dia harus cari. Kenapa dia harus cari? Kan dibiarkan aja, kan itu cuma satu doang, kan ada 99. Kenapa dia harus cari satu? Benar, karena dia sayang. Karena dia sayang sama domba-dombanya. Jadi walaupun satu, dia harus selamatkan, dia harus cari. Nah, dia udah cari, pas dia mau cari, ke sana ke sini dia nggak ketemu. Nah, akhirnya bapak ini mendengar suara dombanya. Dan dia mengenal suara dombanya karena dia tahu dombanya yang mana. Nah adik-adik, dia cari. Ternyata domba-dombanya ada di semak-semak berlukar, yaitu semak yang berduri. Nah adik-adik, kan semaknya berduri nih. Apakah
gembala ini harus pergi mengambilnya atau tidak? Pergi. Walaupun berduri dia tetap pergi. Dia tidak menyerah adik-adik. Kadang kita kalau melihat yang sudah berduri, maksudnya jalannya udah berduri, banyak yang kayu yang tajam-tajam, kita tidak pergi karena kita takut kena ditusuk duri. Tetapi gembala ini tidak putus asa, dia tetap pergi menyelamatkan domba-dombanya. Nah, adik-adik, dombanya sudah ditemukan di semak-semak berlukar. Nah, adik-adik, di saat dia melepaskan dombanya, adik-adik apa yang terjadi? Ada yang tahu? Tangannya gembala ini kena duri, kakinya kena duri, badannya kena duri. Tetapi dia tidak melepaskan dombanya, dia harus mengambil dombanya karena dia sayang sama domba-dombanya. Lalu dia bawa dombanya, dia gendong, dia nggak biarin dombanya jalan sendiri, tetapi dia gendong karena dia sayang, karena dombanya sudah terluka. Dia gendong, dia bawa ke rumah, terus dia taruh di kandang. Adik-adik, gembala ini senang nggak kalau dia menemukan dombanya? Senang. Kalau misalnya adik-adik punya mainan di rumah hilang, adik cari atau tidak? Cari. Kalau sudah dapat, adik senang nggak? Senang. Nah, sama dengan gembala ini, dia senang, dia sayang. Nah, sama dengan Tuhan Yesus. Gembala ini sama dengan Tuhan Yesus. Dan domba-domba ini adalah sama dengan kita. Gembala ini tahu semua domba-dombanya, mengenal domba-dombanya. Sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengenal adik-adik semua. Adik tahu, Tuhan tahu adik-adik apa yang adik lakukan hari ini, apa yang adik pikirkan hari ini, apa yang adik lakukan Tuhan tahu. Bahkan adik-adik apa yang adik butuhkan, Tuhan tahu. Apa yang adik inginkan, apa yang adik rasakan hari ini, Tuhan tahu. Bahkan masa depan adik-adik Tuhan tahu. Karena kenapa? Karena Tuhan mengasihi adik-adik. Kita semua. Nah, adik-adik, gembala tadi berusaha mencari dombanya yang hilang. Jadi dombanya hilang sama dengan seperti kita. Kadang kita tidak taat kepada Tuhan. Sama dengan dia, karena dia tidak taat, tidak mau ikuti gembalanya, akhirnya dia jauh dari tersesat. Dia tersesat karena dia tidak taat sama gembalanya. Nah, sama dengan kita, kadang kita tidak mendengarkan kata-kata orang tua, guru sekolah minggu. Pas guru sekolah minggu menceritakan tentang firman Tuhan, adik-adik sibuk sendiri di belakang, ngomong sini sana. Nah, itu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kadang kita kalau orang tua kita dikasih waktu untuk main. Jam ini kamu pergi main, tetapi jam ini kamu sudah balik. Kalau waktu kita lagi bermain, kadang kita lupa waktu. Karena kita senang bermain sama teman-teman kita. Padahal mama papa sudah bilang waktunya sudah habis. Tetapi kita masih bermain. Sama dengan main handphone. Adik-adik siapa di sini yang suka main game? Nah, adik-adik boleh main game tapi harus tahu waktunya. Nah, kalau kita lagi keasikan bermain nih, adik-adik, kakak nggak main game ya, tapi saya lihat orang yang main game, kalau udah asikkan main game, dia lupa makan, lupa istirahat, minum, padahal itu cuma main. Nah, dia lupa waktu. Nah, pas orang tua kita larang kita tidak mendengar. Itu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Sama dengan domba tadi, dia menjauh dari gembalanya. Nah, kadang kita tidak suka pergi gereja, tidak suka berdoa, tidak suka
baca Alkitab, itulah yang membuat kita semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Karena Tuhan sayang sama kita, Tuhan cinta sama kita, sama dengan gembala ini, karena dia sayang sama dombanya, dia pergi mencari dombanya. Walaupun dia capek, walaupun dia kena tertusuk duri, dia tetap pergi. Dia tidak putus asa, dia tetap pergi, sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rela dipaku di kayu salib, rela mati di kayu salib untuk siapa? Untuk kita semua adik-adik. Makanya adik-adik, Tuhan rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita yang berdosa, untuk menyelamatkan kita yang tidak taat. Nah, adik-adik, Tuhan sudah berkorban demi kita. Lalu apa yang kita lakukan untuk Tuhan? Kita harus taat. Taat sama siapa? Tuhan, mama papa, guru sekolah minggu, yang penting yang kakak-kakak, yang punya kakak, kita harus taat. Dan kita harus saling menolong, saling menolong sama teman kita, memberi sama teman. Kalau adik-adik punya sesuatu, misalnya di sekolah, di kelas nih, pas lagi menggambar, penghapus temannya nggak ada, adik-adik boleh pinjamin sama temannya, supaya dia bisa menghapus punya dia. Nah, itu kita saling menolong. Senang nggak Tuhan kalau kita saling menolong? Senang. Kalau papa mama kita saling menolong sama teman kita, senang nggak orang tua? Senang. Nah, kalau kita melakukan seperti itu, semakin hari semakin kita dekat sama Tuhan. Jadi adik-adik, mari kita semua mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan hidup kita semua. Nah, sekarang kita mau belajar ayat hafalan. Nah, kita bacanya dari sini dulu. Kita harus sebut ayat Alkitabnya dulu, ayatnya, baru kita baca dari bunyinya. Oke, ikuti kakak dulu. Dengar, 1, 2, 3. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Sekali lagi biar kita ingat. Oke, 1, 2, 3. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes. Oke. Di sini tulisannya akulah itu huruf besar. Itu tertuju sama siapa? Tertuju pada Tuhan. Hurufnya aja besar, itu tertuju pada Tuhan. Berarti Tuhan Yesus gembala yang baik. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Kenapa Tuhan Yesus kita bilang dia gembala yang baik? Dia rela berkorban bagi kita. Nah, di sini dibilang gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tuhan Yesus adalah gembala kita. Kita adalah domba-dombanya. Dia rela memberikan nyawanya bagi kita. Jadi adik-adik harus ingat bahwa Tuhan Yesus adalah gembala kita. Kita adalah domba-dombanya. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi kita. Oke. Jadi kita baca lagi 2 kali supaya lebih ingat. Nanti kita tutup. Oke, 1, 2, 3. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Sekali lagi. 1, 2, 3. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi dombanya.
Oke. Adik-adik kan udah tahu, ingat kan? Udah ingat? Kita sebut sama-sama tanpa ada teksnya. 1, 2, 3. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba. Yohanes 10 ayat 11. Oke. Apakah Anda ingat ayat apa yang baru saja kita baca?